قل Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Niat fikih manhajus salikin. Karya Syekh Ibrahim bin Sa'di masih dalam kitab At-Thaharah, Tayamum. Sekarang setelah kita bahas pengertian tayamum sebelumnya dan dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk tayamum. Lalu terakhir yang kita bahas kemarin tentang sebab tayamum itu apa saja. Ada dua di sini pokok yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di. Satu, tidak ada air. Dua, ketika khawatir menggunakan air akan datang bahaya. Nah, sekarang kita lihat tayamum dengan debu. Tayamum dengan debu. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, maka turab atau debu yang digunakan untuk menggantikan air. Maka debu ini yang digunakan untuk menggantikan air. Debu ini namanya badal. Sedangkan air itu namanya mubdal minhu. Ya. Debu ini diistilahkan kalau dalam istilah kaidah fikih itu namanya badal. Kemudian air ini al-mubdal minhu. Debu itu badal atau pengganti, sedangkan air itu mubdal minhu yang digantikan. Di antara kaidahnya al-badalu hukmul mubdal minhu. Pengganti itu sama seperti hukum yang digantikan. Posisi debu di sini sama seperti posisi dia ketika dengan air tadi. Jadi kalau dengan debu di sini boleh, kalau dengan air itu boleh dipakai untuk sholat, maka kalau dengan debu kita itu bertayamum juga boleh dipakai untuk sholat. Al-badalu hukmul mubdal minhu. Hukum pengganti itu sama seperti hukum yang diganti. Hukum pengganti itu sama dengan hukum yang diganti. Contohnya seperti itu. Ya, maka ada beberapa syariat datang dengan hukum semacam tadi. Ya. Sekarang kita lihat di dalam perkataan Syekh Sa'di dikatakan menggunakan turab. Turab ini istilah Syekh Sa'di berarti cuma spesifik saja kita menggunakan debu. Sekarang pertanyaannya, apakah boleh kita menggunakan selain debu seperti situ ada pasir, ada tanah, atau ada batu kerikil misalnya, bolehkah digunakan untuk tayamum? Nah, sekarang kita lihat pembahasannya di bawah. Mengenal sa'id yang suci. Mengenal sa'id yang suci. Perlu diketahui bahwa para ulama sepakat bahwa bolehnya tayamum adalah dengan menggunakan sa'id yang suci. Demikian dipersyaratkan oleh jumhur mayoritas ulama. Sedangkan ulama Malikiyah memasukkannya dalam wajib tayamum. Dalil harus menggunakan sa'id adalah firman Allah Ta'ala, fatayammamu su'idan thayyiban. Lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan sa'id yang baik atau suci. Taib. Dikatakan di sini apa dalilnya menggunakan sa'id? Sebagian ulama itu katakan ini disebut sebagai syarat harus menggunakan sa'id. Sebagian ulama yang lain seperti Malikiyah katakan wajib. Ini bagian dari wajib, harus menggunakan sa'id. Dalilnya fatayammamu sa'idan thayyiba. Bertayamumlah dengan sa'id yang thayyib, yang suci. Lalu lihat jumhur ulama memaknakan. Jumhur ulama memaknakan sa'id pada ayat di atas dengan debu. Namun ulama lainnya mengatakan bahwa sa'id adalah setiap yang berada di permukaan bumi, termasuk debu, pasir, batu, kapur dan selainnya. Dalil ulama yang menyatakan demikian adalah hadis wa ju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahuran. Dianugerahkan untukku tanah sebagai masjid, tempat sholat dan untuk bersuci. Hadis ini lanjut. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap yang berada di permukaan bumi bisa digunakan untuk bersuci. Yang termasuk sa'id adalah debu.
dan kita pun bisa menggunakan selain debu asalkan masih menempel di atas permukaan bumi. Ibnu Taimiyah rahimahullah menerangkan, sa'id adalah sesuatu yang muncul pada permukaan bumi. Ini umum mencakup apa saja yang berada di permukaan. Hal ini berdasarkan dalil firman Allah Ta'ala, wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi sa'id yang rata lagi tandus. Nah, ini dalil sa'id yang menunjukkan bahwa sa'id itu di permukaan bumi. Lalu dalil berikutnya, fatusbiha sa'idan zalaqa, hingga kebun itu menjadi sa'id yang licin. Nah, sa'id juga di sini maknanya untuk sesuatu yang di atas permukaan bumi. Terus Ulama menyatakan bahwa tayamum tidak khusus dengan debu, berdalil pula dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat yal ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusalli. Dijadikan untukku permukaan bumi sebagai tempat salat dan untuk bersuci. Maka siapa saja dari umatku yang mendapati waktu salat, maka salatlah. Dalam riwayat yang lain disebutkan fa'indahu masjiduhu wa tahuruhu. Tanah tersebut bisa jadi tempat sholat dan untuk dia bersuci. Dalil di atas menunjukkan bahwa seorang muslim dimanapun ia berada, maka ia bisa memanfaatkan tanah yang ia temui sebagai tempat sholat dan alat untuk bersuci. Jadi tanah apapun yang nanti dia ketemu di mana saja dia berada, tanpa dia mesti memasukkan sesuatu di wadah atau di tas itu debu, dia dapati di mana saja dia itu berada, dapati tanah di situ, dapati pasir di situ, dapati kerikil di situ, yang jelas itu adalah sesuatu yang ada di permukaan bumi, maka dia boleh gunakan untuk tayamum. Karena cuma dikatakan fa indahu masjidu wa tahuruhu. Karena di tempat bumi mana saja dia bisa digunakan sebagai tempat sholatnya, dan dia bisa gunakan yang ada di permukaan bumi ini untuk alat bersuci dia. Jadi dalil tanpa kita batasi pada debu saja. Namun yang selain debu yang jelas ada di permukaan bumi, asli di permukaan bumi, maka itu boleh digunakan. Terus sudah dimaklumi bahwa kebanyakan tanah yang ada tidak semuanya berupa debu. Jika kita tidak boleh tayamum dengan pasir, artinya harus dengan debu saja, maka ini jelas menyelisihi kandungan hadis di atas. Dalil di atas jelas mendukung bolehnya tayamum dengan pasir saja atau dengan pasir ditambah batu kapur. Nah, di dalil di atas menunjukkan umum. Pasir bisa, ada pasir plus batu kapur juga bisa, tidak spesifik khusus hanya debu saja. Terus Syekh Abdullah Al-Jibrin. Syekh Abdullah Al-Jibrin hafizahullah berkata, boleh saja seseorang tayamum pada dinding semen dan batu ubin walaupun tidak terdapat debu karena keduanya tersusun dari batu, debu dan selainnya yang berasal dari permukaan bumi. Lihat, dengan dinding semen, namun semennya ini belum dikasih cat, cuma semen saja, atau batu ubin, ubinnya ini belum ditambah dengan sesuatu yang membuat itu jadi licin, jadi cuma ubin saja, murni dari batu yang ini asalnya dari permukaan bumi, boleh digunakan itu untuk tayamum walaupun tidak ada debu. Lalu namun tidak boleh tayamum pada dinding yang bercat atau tayamum pada kasur karena keduanya bukan sesuatu yang asalnya berada di permukaan bumi. Nah, kalau di tembok itu sudah bercat, catnya itu tidak ada debu, atau di kasur misalnya atau di karpet saat ini yang kita berada di bawah itu tidak ada debunya sama sekali karena tadi sore misalnya sudah divakum, maka tidak boleh untuk dipakai untuk tayamum. Terus akan tetapi jika pada dinding yang bercat atau pada kasur tersebut terdapat debu, maka boleh bertayamum di tempat tersebut. Nah, jadi intinya ada debu ataukah tidak. Namun atau kita bisa ganti dengan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Lalu kesimpulannya, jika ada dalil yang menyatakan tayamum dengan debu, maka itu hanyalah penyebutan sebagian cara. Namun dalil tersebut tidaklah membatalkan dalil yang membolehkan tayamum dengan sa'id secara umum. Jadi semuanya bisa digunakan, debu bisa digunakan untuk tayamum, kemudian segala sesuatu yang berada di permukaan bumi juga boleh digunakan untuk tayamum tadi. Jadi tidak dibatasi dengan debu saja. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab.
Ustadz, kapan kita melakukan amalan secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi? Imam Al-Is Ibnu Abdissalam itu rinci kapan kita melakukan amalan terang-terangan, kapan sembunyi-sembunyi. Yang pertama, beliau katakan ada amalan yang mesti ditampakkan, seperti azan, iqamat, ucapan takbir ketika sholat, membaca Quran secara jahar dalam sholat jahriyah, berkhutbah, amar ma'ruf nahi mungkar, mendirikan sholat Jumat, sholat berjamaah, sholat Id. Itu amalan yang mesti ditampakkan. Amalan yang kedua yang Imam Al-Is Ibnu Abdissalam rinci, amalan yang diperintahkan untuk sembunyi-sembunyi melakukannya, itu lebih utama daripada ditampakkan. Seperti membaca Al-Quran dengan lirih saat sholat sirri, ya, seperti sholat zuhur dan sholat asar. Juga berzikir dalam sholat secara perlahan-lahan, secara pelan-pelan, tidak dijaharkan. Sedangkan yang ketiga, ada amalan yang terkadang disembunyikan dan terkadang ditampakkan, seperti amalan sedekah. Nanti dilihat, jika sedekahnya ini asalnya ingin kita jaga niat kita ikhlas, maka baiknya disembunyikan. Namun suatu waktu karena ingin motivasi orang lain untuk sedekah, maka amalan tersebut ditampakkan. Jadi 3 hal tadi dikatakan oleh Imam Al-Is Ibnu Abdissalam. Yang pertama, ada amalan yang kita mesti menampakkannya, mesti kita tampakkan. Yang kedua, ada amalan yang mesti kita sembunyikan. Dan yang ketiga, bisa ditampakkan, bisa disembunyikan. Rinciannya seperti itu. Apakah ada tuntunan salat sunat tasbih? Ini kembali ke masalah salat sunat tasbih, hadis yang membicarakannya itu sahih atau dhaif. Kalau hadis yang membicarakannya itu dhaif, maka selesai. Tidak dianjurkan salat tersebut. Namun kalau ada yang berpendapat bahwasanya hadis ini dhaif namun diamalkan sebagai fadilah amal, yang jelas hadis ini tidak didukung dengan hadis sahih. Sehingga pendapat yang tepat, salat tasbih ya tidak didukung oleh hadis sahih, sehingga tidak perlu dikerjakan. Allahu a'lam. Bagaimana hukumnya datang ke masjid untuk kajian berbuka, kemudian ketika hendak berbuka di belakang mengkapling shaf terlebih dahulu? Jika dilakukan beberapa jamaah seperti itu, sehingga jamaah yang datang untuk sholat mendapati banyak tempat di shaf satu yang sudah dikapling. Kaidahnya sebagaimana kesimpulan dari hadis, siapa yang mendapati tempat terlebih dahulu maka dia yang lebih berhak. Maka kalau dia kapling karena dia datang terlebih dahulu, boleh. Namun yang masalah kalau nitip untuk kapling, ya, dia datangnya jam 6, tolong kamu nanti dapatkan tempat, nanti taruh situ ya, taruh buku saya di sini ya, biar saya nanti datang telat, ya bisa dapat tempat juga di situ. Kalau ini baiknya tidak, nanti menzolimi hak yang lainnya, padahal dia datang lebih telat dalam hal ini. Kaidahnya tadi, siapa yang datang lebih dahulu, maka dia yang lebih berhak untuk mendapatkan tempat tersebut. Kaidah ini berdasarkan hadis yang membicarakan tentang masalah duduk atau aturan duduk dalam majelis. Maka yang datang belakangan, yang posisinya di belakang, yang datang lebih dulu maka posisinya di depan. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang kita kaji ini nanti silakan dibuka ketika Imam Nawawi membuat dalam pembahasan adab-adab duduk atau bermajelis. Ada hadis-hadis yang beliau nyatakan seperti itu dan para ulama simpulkan seperti kaidah yang tadi saya sebutkan. Siapa datang lebih dahulu maka dia lebih berhak untuk mendapatkan tempat tersebut. Saya dikirimi broadcast mengenai seminar dan pengobatan ruqyah syar'iyyah, ruqyah bersama. Apakah ini sama saya termasuk orang yang meminta diruqyah? Saya sarankan cuma darurat saja untuk meminta diruqyah ini. Adapun asalnya ruqyah itu baiknya lebih menekankan pada tawakal, dan yang kedua meruqyah mandiri lebih afdal. Dikarenakan ada hadis yang menyatakan ada 4 sifat yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika menyebutkan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa, yaitu 4 tadi:
la yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu ada 4 sifat disebutkan. Orang ini mereka tidak meminta diruqyah. Yang kedua, tidak meminta diobati dengan cara besi panas. Ini mengobati luka di masa silam. Yang ketiga, tidak tatayyur, beranggapan siang. Dia dapati suatu waktu, maka dia mengurungkan niat untuk melakukan itu. Pesimis dalam hal ini. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Terhadap Rabb mereka itu tawakal penuh. Poinnya di sini pada kalimat yang keempat, yaitu pada Rabb mereka tawakal. Berarti kalau ada yang meruqyah, terutama yang meminta ruqyah tadi yang kita sebut, kalau ada yang meminta ruqyah, maka tetap pasrahnya, tawakalnya kepada Allah. Kalau dia itu tawakalnya kepada peruqyah ini atau kepada kiai atau kepada ustadz yang mengobati, maka hati-hati. Tawakalnya kurang, maka sulit untuk mendapatkan tadi 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa tadi. Maka dalam keadaan darurat saja, walaupun asalnya meminta diruqyah boleh. Karena kisah yang panjang tentang hadis tadi, itu ada kisah 2 orang tabi'in, yang 2 ini saling berdebat. Satunya itu sebelumnya minta ruqyah, yang satunya ini sarankan, saya sebenarnya ingin beritahukan kamu ada hadis yang lebih utama daripada itu. Kemudian dia menyampaikan hadis Ibnu Abbas tadi yang saya sebutkan. Jadi asalnya minta ruqyah boleh, namun ada yang lebih baik daripada itu, seperti saran dari Ibnu Abbas tadi. Apakah boleh melewati orang yang sedang duduk dengan cara agak menunduk dan mengulurkan tangan ke bawah, termasuk hal yang berlebihan atau dilarang? Saya tunda untuk pembahasan ini dulu, nanti ada perinciannya insyaallah. Di sini tentang tanya, janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Apakah ini berarti kita bersolawat tidak boleh hanya ala Muhammad, namun harus ala Sayyidina Muhammad? Surat An-Nur ayat 63 tadi dalilnya. Seperti yang banyak diucapkan orang. Ini masalah Sayyidina itu dirinci. Yang pertama, kalau ada dalil yang menyatakan tidak pakai Sayyidina di dalam, maka kita tidak pakai Sayyidina. Seperti misalnya pada kalimat tahiyat akhir saat kita baca salawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad, yang ada kalimatnya seperti itu. Adapun kalau kita tambahkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina di sini tidak ada dalilnya. Maka kita katakan tidak tepat taruh Sayyidina di sini. Karena kita masalahnya konsekuen pada dalil. Dalil katakan tidak Sayyidina walaupun kita punya anggapan baik seperti tadi. Itu kan anggapan baik kita. Seharusnya anggapan baik ini Rasul juga ajarkan pada para sahabat dulu. Sahabat, kamu nggak boleh ini negur saya seperti ini, nggak hormat kamu. Tambah lagi Sayyidina di situ. Rasul tidak tegur. Juga misalnya yang kedua, doa ba'da azan. Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Muhammadanil. Sebagian tambah ya, sebelum Muhammadanil tambah Sayyidina Muhammadanil. Sayyidina tambahan di sini tidak ada juga dalilnya. Seperti ditegaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Fathu Dzil Jalali wal Ikram. Beliau katakan Sayyidina di sini tidak tepat. Ya, karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal ini untuk tambah Sayyidina di situ. Kita mesti konsekuen dengan dalil. Kalau di luar itu, di luar tadi bebas kita ingin ucapkan. Ini bentuk kita seperti memanggil seseorang dengan panggilan hormat, misalnya dengan Pak, Bu, tanpa langsung dengan namanya. Ya, boleh seperti itu. Namun ini di luar yang kita praktekkan ketika tahiyat akhir tadi, atau kita praktekkan ketika doa setelah azan. Ya, misalnya muqaddimah. Saya pakai misalnya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya Muhammad, saya tambah ala asyrafil anbiya Sayyidina Muhammad. Boleh? Tidak ada larangan untuk yang ini. Ya, adapun dalil yang menyatakan bahwasanya Rasul tidak setuju dengan ucapan Sayyidina untuk memanggil beliau. Pertama, karena beliau tidak mau disanjung langsung. Yang kedua, beliau tidak mau kedudukannya diangkat lebih dari kedudukan beliau sebagai seorang hamba dan Rasul. Karena ketika ditegur seperti ini, ada yang memanggil beliau dengan Sayyid, maka ketika itu Nabi SAW itu katakan As-Sayyidullah. Sayyid itu harusnya Allah saja, jangan panggil saya dengan Sayyid.
Intinya maksud beliau tidak mau diagungkan berlebihan. Ya, beliau tidak mau diagungkan berlebihan. Itu maksudnya. Apakah orang yang menerima donor darah menjadi mahram dengan si pendonor? Mahram itu cuma lewat 2 jalan. Yang pertama dengan jalur keturunan. Yang kedua dengan jalan pernikahan. Ya, yang pertama keturunan, pernikahan 3, tambah dengan persusuan. Ya, dengan jalur keturunan, kemudian pernikahan, kemudian yang ketiga persusuan. Donor darah tidak masuk. Ya, saya donor ke ini, nanti banyak sekali yang dia donor kemudian jadi mahram semua. Enggak ada di sana. Ya, cuma 3 itu saja. Tadi ya, keturunan, terus pernikahan, lalu persusuan. Persusuan dengan disusu di bawah umur 2 tahun dan disusu 5 kali susuan. Adab dalam majelis dan bertemu orang apakah sama ataukah ada bertemu dengan orang tidak boleh menunduk? Bagaimana kalau di majelis menunduk saat melewati orang? Saya tunda dulu. Ustaz, jika ada teman lawan jenis kita yang ingin hijrah, bolehkah kita mengarahkannya? Takutnya jadi TTM nanti di sini. Ya, baiknya cuma seperlunya saja. Setelah itu tidak kontak-kontakan lagi. Nanti antum jadi cinlok nanti dengan perempuan ini. Bagaimana hukumnya jika berwudu di satu ruangan yang ada toiletnya dan apa hukumnya? Di ruangan yang ada toiletnya asalkan ruangan itu bersih dari najis, disiram dulu lantas berwudu situ boleh. Dan apa hukumnya? Misek yang digunakan untuk apa ini? Yang digunakan untuk mandi junub setelah haid mengandung alkohol. Apa? Misek. Parfum yang digunakan untuk mandi junub setelah haid mengandung alkohol. Parfum yang mengandung alkohol, karena alkohol ini di luar tubuh, maka yang pertama, alkohol bukan khamar. Ya, alkohol itu bukan khamar. Alasannya Nabi SAW tidak pernah menyebut alkohol itu khamar. Silakan cek semua hadis yang ada, berbagai macam riwayat yang ada, cek di situ kalimat hadisnya itu apa. Kalimat hadisnya Nabi katakan kullu muskirin khamrun, segala sesuatu yang memabukkan itu khamar. Nabi tidak katakan kullu alkohol khamrun, enggak. Rasul tidak pernah mengatakan ini. Rasul cuma mengatakan segala sesuatu yang memabukkan. Berarti parfum beralkohol itu bukan parfum yang mengandung khamar. Paham ini? Ya. Saya ingin ngajak berpikir cerdas di sini. Coba lihat. Kalau ini bukti dia itu bukan khamar, intinya khamar itu dari tekstual hadis tadi memabukkan atau tidak. Ada yang pakai parfum beralkohol kemudian yang cium itu bisa sampai mabuk, ada? Saya baru bahas cium, saya nggak suruh minum ini ya. Cium aja coba. Ada sampai mabuk? Nggak ada kan? Karena memang sifat alkoholis ini cuma untuk menekan saja supaya gas itu bisa keluar dari situ. Jadi keluar dalam bentuk spray. Ya, dibanding dengan alkohol itu tidak ada, karena alkohol itu fungsinya sebagai pelarut atau solvent sehingga memudahkan itu jadi spray, jadi mudah menyebar berupa butiran-butiran ke baju. Ya, atau ada yang dipakai untuk badan misalnya. Itu maksudnya. Ya, jadi pertanyaan ini muncul dikarenakan masih punya persepsi bahwasanya alkohol itu khamar. Tolong dihilangkan ini baik-baik dulu. Pemahaman ini tidak benar. Kalau ada sebagian kiai atau ustadz memahami seperti ini, tolong belajar kimia baik-baik dulu. Ya, tolong belajar baik dulu. Tanya sama pakar kimia di lab manapun, apa mereka sebut khamar? Mereka nggak akan sebut seperti itu. Ya, karena alkohol itu macam-macam loh penyebutannya. Ada alkohol di situ untuk etanol, ada alkohol di situ alkohol beverage untuk minuman beralkohol, ada alkohol di situ yang gugus fungsionalnya OH. Betul nggak? Ya, betul atau tidak? Jangan-jangan antum yang gak lulus kimia. Kalau seperti itu, maka macam-macam berarti. Yang bermasalah berarti alkohol beverage saja yang kita katakan minuman beralkohol. Nah itu baru masalah. Kalau yang lainnya nggak usah permasalahkan kayak gitu. Dan alkohol ini alkohol ini nanti akan berkembang itu jadi asam asetat yang jadi cuka yang antum itu konsumsi. Ya.
Kalau tidak percaya, ada salah satu pabrik di mana ini, di Solo sana, Karanganyar ya, Karanganyar Solo ya, masuk Solo ya, dekat Solo ya. Nah di Karanganyar itu ada satu pabrik untuk produksi sampai di cuka tadi. Itu awalnya dari fermentasi dulu, dari tebu, kemudian diubah jadi alkohol, alkohol itu diubah lagi, nanti ujung-ujungnya sampai asam asetat tadi. Jadi alkohol ini cuma untuk mengubah saya sampai di asam asetat, atau ada alkohol yang dipakai untuk alkohol murni. Ya, alkohol murni seperti yang 70% itu yang dipakai dalam obat luka. Dalam pakai untuk kita itu mengobati luka. Mengobati luka itu apa? Masuk khamar? Ada yang berani bilang itu khamar? Ya. Alkohol untuk mengobati luka itu masuk khamar? Ya, silakan coba aja sendiri. Apakah memperbanyak sholawat ketika ingin mendapatkan sesuatu, ada dalilnya? Dan apakah jika memperbanyak sholawat dengan tujuan ingin mendapatkan barang tertentu duniawi termasuk syirik? Intinya gini, sholawat itu amalan baik, namun tidak selamanya ingin dapat motor sholawat dulu, ingin dapat laptop sholawat dulu, ingin dapat Mac itu sholawat dulu. Gak benar kayak begini ya, karena sebagian tuh anjurkan kayak gini. Dikatakan bahwasanya anaknya itu baca sholawat terus, akhirnya pingin untuk dapat laptop Mac tadi itu. Akhirnya tiba-tiba itu dapat. Orang tuanya gak mampu beli, ternyata dapat hadiah gara-gara dia sholawat tadi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bagi dua hal ini dalam kitab tauhidnya. Perhatikan ini baik-baik. Yang pertama, pembahasan yang beliau bahas masalah riya. Riya itu beramal ingin cari pujian. Setelah bab ini beliau itu bahas beramal akhirat untuk cari dunia. Dua hal ini hampir sama. Yang satu cari pujian manusia, yang satu beramalnya untuk dapat dunia saja. Ya. Kalau sholawatnya untuk dapat laptop saja, berarti sholawatnya ingin dapat dunia saja. Hati-hati. Di akhirat dia tidak akan mendapatkan balasan apapun. Rugi. Sholawat cuma dapat dunia saja. Rugi, di akhirat tidak akan mendapatkan apapun. Silakan yang punya buku kitab tauhid tadi, karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, buka itu baik-baik, renungkan dua bab ini. Ya, riya, setelah itu beliau bahas beramal untuk orientasi dunia. Ya, sama seperti tadi, sholawat sedikit sholawat untuk dapat ini tadi, bisnis lancar, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Pingin ini sholawat dulu. Apaan seperti ini, cuma cari dunia saja, dunia itu hina. Kok balasannya cuma ingin dapat dunia saja? Kenapa enggak balasan di akhirat? Ya, sholawat punya keutamaan, iya. Namun jangan cuma harap dunia saja dari sholawat tadi, enggak benar seperti ini. Anjuran juga enggak benar. Ya. Saya alergi dengan debu. Kalau terkena debu bisa jadi pilek dan bersin-bersin. Parahnya kulit bisa menjadi bentol-bentol dan yang lainnya. Ya, apakah jalan lain? Ini maksudnya tayamum. Dia nggak mau pakai debu. Ya, jika tidak ada air, apakah ada solusi lain? Apa tadi selain debu berarti? Pasir. Cobalah dengan pasir. Mudah-mudahan nggak ada masalah di sini, nggak diiritasi dan macam-macam. Cuma karena belum biasa saja, terlalu manja di sini nanti. Aduh, gitu saja kok ini ya. Padahal biasa saja debu itu ya. Kita juga setiap hari juga kena debu, apalagi di kota kayak gini ya kan. Dibiasakan saja, nanti akan terbiasa sendiri. Terlalu manja kayak gitu. Mau cari solusi apa lagi selain tadi? Bagaimana jika sedang sholat Jumat, wudhu kita batal? Apakah kita tetap melanjutkan sholat Jumat sebagai makmum masbuk? Bagaimana jika keburu sholat Jumatnya selesai? Berarti kalau saat sholat Jumat, berarti dia tanya sholat Jumatnya. Sholat Jumatnya batal. Dia di rakaat pertama misalnya, langsung ambil wudhu, lanjut lagi ke sini. Maka kalau dia dapat satu rakaat, berarti dia dapati sholat Jumat. Dapat satu rakaat, dapat apa? Dapati apa kalau dapati satu rakaat? Dapat ruku. Ya. Siapa yang dapati ruku, kaidahnya siapa yang dapati ruku, maka dia mendapatkan satu rakaat. Berarti ketika dia balik, dia di rakaat kedua masih dapat ruku rakaat kedua, berarti dia dapat sholat Jumat. Berarti kalau tidak dapati ruku rakaat kedua, misalnya sudah tahiyat akhir, maka dia tidak dapati sholat Jumat tadi yang 2 rakaat, berarti gantinya sholat duhur. Ya, gantinya sholat duhur. Berarti nanti dia tinggal ikuti tadi, misalnya di rakaat terakhir, di tahiyat akhir dia ikuti, namun setelah itu dia kerjakan 4 rakaat sempurna, tidak lagi 2 rakaat. Karena siapa yang tidak dapat sholat Jumat, dia kerjakan penggantinya, yaitu apa? Sholat zuhur.
Saya penasaran ingin tahu makanan yang mengandung wine. Maaf, karena ini dekat dengan lingkungan keseharian saya. Ada makanan yang mengandung wine. Kalau yang saya pahami mengandung rum. Ada wine? Nah, kalau mengandung wine jelas haram. Namun kalau ditanyakan lagi, kalau misalnya ada kue dan yang lainnya itu mengandung rum, itu biasa dioles ketika memanggang kue, maka kue tadi berarti dioles dengan khamar. Jadi bermasalah. Ada dua kemungkinan di sini. Yang pertama, diolesnya setelah dipanggang. Dia oles. Ini lebih jelas dia mengkonsumsi khamar. Karena rum ini khamar. Yang kedua, dia oles sebelum dipanggang. Ada kemungkinan rum tadi itu menguap. Namun ingat, biasanya ada rasa lagi setelah itu, masih ada berarti sisa-sisa dari rum tadi. Maka asalnya tidak memakai rum sama sekali. Apakah perbedaan mani dan madhi? Sisi perbedaannya dari sisi satu, bentuk cairannya berbeda. Dua, dari sisi yang satu itu mengundang syahwat dan lemas, yaitu mani. Kalau madhi tidak. Apakah keduanya menyebabkan seorang wanita junub? Kalau mani keluar junub. Kalau madhi keluar, wudunya batal. Tidak disuruh mandi, cukup berwudu. Namun kalau mani disuruh mandi. Ada pembahasannya, dilihat lagi di buletin-buletin sebelumnya atau di website kami. Ada situ pembahasan mani, madhi secara lebih lengkap sudah dibahas. Bagaimana dengan jual beli barang dalam satu paket berisi kumpulan barang, yang mana pembeli tidak bisa memilih isinya. Tetapi yang jelas barang tersebut dalam satu paket tersebut lebih murah daripada jika beli terpisah. Biasanya banyak di akhir atau awal tahun. Boleh. Jika beli satuan harganya itu sekian. Jika beli satu paket begini dengan barang-barang yang lain dikasih diskon sampai 50%. Seperti itu boleh. Asalnya jual beli itu halal. Wa halallahul bai'a. Allah itu menghalalkan jual beli. Maka setiap bentuk ini jika tidak ada kezoliman, tidak ada penipuan, ya, dan seterusnya, maka hukum asal jual belinya itu boleh. Manakah pandangan yang lebih bisa dipegang? Adanya qada salat atau tidak ada qada salat? Karena kadang ada penceramah yang bilang ada yang bilang tidak ada. Kalau yang dimaksud qada salat, kalau kita itu meninggalkan salat dengan sengaja, ingat dengan sengaja, maka yang tepat tidak ada qada salat. Kewajibannya tobat. Namun kalau dimaksud qada salat, kita telat karena ketiduran. Ini salat maghrib, ya, dia ketiduran, dia misalnya ingin istirahat sejenak, ternyata bablas sampai isya. Maka maghribnya ini sebagian ulama sebut qada. Di qada nanti di waktu isya. Ya, di qada nanti di waktu isya. Maka salat ini tetap dikerjakan. Kalau itu yang dimaksudkan dengan qada, ini ada. Namun kalau yang dimaksud dengan qada itu kalau kita mengganti seluruh salat yang diketinggalkan, misalnya tidak salat 1 tahun. Ya, tidak salat 1 tahun, apakah diqada? Nah, ini para ulama beda pendapat. Jumhur katakan qada. Namun pendapat yang paling tepat tidak diqada, kewajibannya itu taubat. Lebih baik mana? Menyambung tali silaturahmi atau berzikir? Ibu saya di kampung sering bingung. Setiap kali zikir sore, adik-adiknya datang bersilaturahmi. Ini setiap hari. Apa yang harus dilakukan ibu saya? Melanjutkan zikir atau bersilaturahmi? Silaturahmi lebih penting daripada zikir. Boleh dia dahulukan silaturahmi ini, baru nanti dia lanjutkan zikir setelah itu. Wallahu a'lam. Saya menjamkan uang kepada teman saya, lalu uang itu habis digunakan. Setelah itu teman saya mendapatkan uang kiriman dan mentraktir saya makan. Apakah makanan traktiran teman saya itu termasuk riba bagi saya dengan kondisi teman saya belum melunasi utang tadi? Lantas bagaimana sikap saya jika ditraktir teman saya tersebut? Apakah utangnya saya potong sesuai harga makanan yang saya makan? Kalau makannya dikasih gratis, baiknya tidak. Karena di sini ada kecenderungan ada tambahan dalam masalah utang piutang. Selama utang itu belum lunas, baiknya tidak meminta gratis atau jangan punya prinsip dikasih gratis. Saya pernah menyebut hal ini dalam majelis ini. Misalnya kita beri utangan kepada seorang supir, misalnya supir angkot, kemudian setiap kali kita naik supir itu akhirnya dia gratiskan. Para ulama katakan ini selama utang itu tadi belum lunas tidak boleh dia memanfaatkan gratisan tadi. Nanti masuk dalam kaidah setiap utang piutang yang dalamnya ada manfaat, maka itu adalah riba.
Bagaimana hukumnya membaca Al-Quran tetapi yang dibaca adalah tulisan Latin, bukan tulisan Arabnya? Apakah tetap mendapatkan keutamaan seperti membaca Al-Quran dengan tulisan Arab? Yang jelas berbeda, karena nanti dia membedakan huruf H dengan H itu berbeda. Dia membedakan Sa dengan Sa juga berbeda, sehingga tidak sempurna pelafalannya. Maka disarankan jangan cuma baca Latinnya saja. Baiknya belajar tajwid, belajar dari dasar lagi Al-Quran. Maka dia akan mendapatkan cara pembacaan Al-Quran yang lebih sempurna dari sekedar baca tulisan Latin. Baiknya untuk wanita yang sudah balik tapi belum menikah, ada ketentuan baiknya mandi junubnya berapa kali selain saat mandi bersih karena hadas besar. Mandi junub itu kalau disebut mandi junub berarti kita katakan mandi wajib. Wajibnya ini kalau ada sebab yang wajib. Kalau tidak ada, tidak disuruh. Misalnya dia tidak pernah junub sama sekali atau tidak pernah datang bulan sama sekali, ya sudah, tidak disuruh untuk mandi junub. Ya, tidak disuruh untuk mandi junub atau mandi wajib. Nanti kalau punya sebab aja baru ada di situ. Jadi saya tidak katakan berapa kali dia disuruh mandi junub, tidak disuruh berapa kali. Namun ada sebabnya tadi baru dia itu nanti mandi. Karena Allah katakan ada sebab dulu, wa in kuntum junuban fattahharu. Jika engkau dalam keadaan junub maka mandilah. Berarti ada sebab dulu ini. Kalau tidak ada sebab enggak perlu dikatakan wajib. Kapankah sholat sunat taubat sebaiknya dilakukan? Bagaimana caranya? Sholat sunat taubat itu nanti bisa melihat pendalilannya itu dari surat Ali Imran ayat 135. Ya. Ali Imran ayat 135 Allah berfirman, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarallah. Dan orang-orang yang melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji. Fahisyah ini para ulama katakan adalah perbuatan maksiat yang ini menyelisih, yang ini didasari karena syahwat. Seperti perbuatan zina. Jadi perbuatan zina itu masuk dalam perbuatan fahisyah. Auzolamu, atau dia menzulimi dirinya sendiri. Zakarallah, lantas dia berzikir kepada Allah. Apa yang dimaksud zakarallah? Yaitu sholat sunnah taubat menurut sebagian ulama. Jadi ini dianjurkan juga, namun tidak wajib. Dan syarat taubat tidak mesti dengan melakukan sholat sunnah taubat. Namun kalau dia mau melakukan, bebas waktunya. Bisa di malam hari, bisa di siang hari juga bisa, gabungkan dengan sholat tahajud bisa, gabungkan juga dengan sholat dua juga, di waktu dua juga dibolehkan. Bagaimana caranya? Minimal 2 rakaat. Ketika kita tiba di masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, sementara azan sedang dikumandangkan, khotib telah naik mimbar, bagaimana sikap kita sebaiknya? Apakah boleh kita melakukan sholat sunat tahiyatul masjid pada saat azan sedang dikumandangkan atau menunggu sampai azan selesai? Ingat ada 2 hal di sini yang sama-sama maslahat. Yang pertama sholat tahiyatul masjid, yang kedua mendengar khutbah secara sempurna. Yang lebih urgen di sini adalah mendengar khutbah secara sempurna. Maka karena kita mau kejar dengar khutbah secara sempurna, maka dahulukan sholat tahiyatul masjid dulu. Ketika azan, meskipun azan, sholat tahiyatul masjid, setelah itu selesai, maka pasti nanti akan mendapatkan mendengar khutbah secara sempurna. Ustaz, apakah para ulama Malikiyah menafsirkan kata berzikir pada hadis ke-1444 dengan membaca Al-Quran? Sebagaimana keterangan pada faedah hadis nomor 4 tadi. Ini pada pembahasan sebelumnya. Yang jelas, yang tepat di sini itu tidak diartikan dengan membaca Al-Quran. Yang kemarin hadisnya Rasulullah SAW itu biasa berzikir di setiap keadaan. Namun yang dimaksudkan adalah zikir, ya, selain dari membaca Al-Quran. Walaupun ulama Malikiyah menafsirkan seperti itu. Ustaz, kalau dengan menggunakan alat-alat rebana seperti qasidahan, apakah termasuk bid'ah cara berzikirnya? Kalau sudah pakai musik, tidak lagi berzikir, karena yang lebih dipentingkan adalah mendengar musiknya tadi. Ya, lebih dipentingkan mendengar musiknya tadi. Nanti dilihat ini enak atau tidak didengar, ganti lagi alat yang lainnya. Kalau dulu itu mungkin pakai rebana, sekarang berkembang lagi pakai organ lah, ada yang pakai bandnya nggak? Ada nggak? Ada juga sekarang. Makin berkembang. Ini dibolehkan, maka nanti makin tahun makin bertambah, perkembangannya itu makin berkembang terus. Jangan-jangan nanti zikirnya bentuknya campur sari juga ada di situ.
Bagaimana cara tobat dari mencuri? Dulu saya sering mengambil uang teman tanpa sepengetahuannya. Jika suatu waktu anak ketahuan mencuri, apakah harus dipotong tangannya? Potong tangan berlaku jika ini diadukan kepada penguasa. Sama seperti zina dihukumi cambuk, dihukumi rajam, ada penguasa yang nanti mengeksekusi. Kalau tidak ada, tidak perlu laporkan kepada takmir, tidak perlu dilaporkan kepada kiainya, tidak perlu dilaporkan pada ustadznya. Tobat saja. Ya, tobat saja untuk ini, tobatan nasuha. Cara tobatnya gimana? Karena ini masalahnya ada kaitannya dengan hak manusia yang dia langgar, berarti selain dia menyesal, kembali taat, tinggalkan maksiat tadi, kemudian bertekad tidak mau ulangi lagi, tambah barang curiannya dikembalikan dan minta maaf. Ya, barang hasil curinya tadi dikembalikan dan minta maaf. Terus kalau tidak diketahui yang punya barang di mana sekarang? Berarti barang ini disodakohkan atas nama yang punya. Atau dengan niatan yang punya tadi, yang punya barang. Biar kita ini selamat. Bagaimana sholat pada imam yang masih isbal? Sholatnya sah. Man sahhat sholatuhu sahhat imamatuhu. Siapa yang sah ketika sholat sendirian, maka sah ketika jadi imam. Maka kalau dia itu dalam keadaan isbal, celananya menjulur di bawah mata kaki, itu sholatnya sah. Maka ketika jadi imam juga sholatnya juga sah. Adapun hadis yang mengatakan tidak sahnya sholat orang yang isbal, hadisnya dhaif. Ada juga hadis yang disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, namun para ulama nilai hadis tersebut hadis yang dhaif. Silakan lihat pembahasannya di website kami, ada pembahasan sholat dalam keadaan isbal, sah ataukah tidak, ada pembahasannya di rumaiso.com. Ketika sholat berjamaah, khususnya yang jahar, ketika ia membaca Al-Fatihah, seringkali saya menerjemahkannya tidak hanya dalam hati saja, tetapi kadang mulut saya komat kamit membaca artinya. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Yang jelas cukup dalam batin saja, tidak perlu mulut komat kamit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Enggak perlu. Ya. Karena ini nanti ada bahasa manusia, kalam manusia. Baiknya dalam batin saja biar tidak keluar kalam manusia. Manakah yang lebih utama? Datang langsung ke majelis ilmu yang membahas kitab-kitab prioritas, tapi ustadznya dalam menjelaskan kurang menarik atau membosankan. 2. Mendengarkan kajian via streaming atau rekaman kajian kitab yang dasar-dasar prioritas, tapi ustadz menyampaikannya dengan menarik. 3. Datang langsung ke kajian tematik atau kitab-kitab lain padahal belum selesai belajar kitab prioritas. Ada di sini sebenarnya tahapan belajar. Ya, kita itu belajar itu dari mana saja yang mesti kita pelajari. Nah, itu sebenarnya diketahui dulu skala prioritas. Nanti ada jadwal, saya akan khususkan pembahasan ini tentang adab pada penuntut ilmu. Ya, kalau tidak di Masjid Kampus UGM, insya Allah di Masjid Kampus UGM dalam waktu dekat nanti. Ya, tentang adab pada penuntut ilmu dari buku saya Mas Santri. Karena pembahasan ini urgent sekali, pertanyaan ini bisa terjawab kalau tahu skala prioritas. Mana yang harus saya pelajari? Bukan masalahnya ustadznya itu siapa dulu, menarik atau tidak. Namun antum harus belajar pakai prioritas. Saya butuh tahu ibadah dulu. Karena ibadah ini saya butuh untuk tahu keseharian. Saya ingin tahu bersuci yang benar gimana, wudu yang benar, tayamum yang benar, mandi yang benar, sholat yang benar. Ini lebih dijadikan prioritas ditambah dengan pembahasan tauhid. Nah, kalau ada kajian seperti itu, ini lebih didahulukan. Ya, daripada kajian-kajian yang tematik misalnya, ya, kajian-kajian yang cuma tematik sekali-sekali seperti itu, ya itu cuma hiburan sajalah. Namun tidak dijadikan prioritas kita. Mungkin kalau antum sudah punya background bahasa Arab, malah yang seperti itu mungkin jadi prioritas yang nomor sekian lah. Ya, karena kita punya skala prioritas yang penting. Saya waktu belajar dahulu, ya, ketika sudah bisa menguasai kitab, saya malah kurangi kajian kitab itu. Karena kajian kita kajian tematik saya kurangi. Karena kajian tematik bagi saya kurang mendidik untuk memiliki dasar-dasar ilmu yang mumpuni. Jadi kalau ada yang bahas itu pelan-pelan membahasnya dari ibadah misalnya dari dasar terus. Nah, itu ikuti lebih baik. Ya, begitu juga ada yang bahas tauhid dari awal sampai akhir. Itu lebih baik karena dasar ilmunya itu akan lebih mendalam. Daripada saya mau ikut kajiannya tematiknya ini bagus, saya ikut kajian ini lagi lah tematiknya bagus, akhirnya antum nggak dapat suatu ilmu yang utuh. Ya, ada di sini tahapannya. Ada kitab-kitab yang para ulama itu sarankan, ini kitab akidah loh yang dipelajari, ini kitab fikih loh yang dipelajari, ini kitab tauhid loh yang dipelajari, ini tafsir loh yang dipelajari. Ada.
Nah, ada metode-metodenya di sini. Sehingga kalau punya dasar-dasar seperti ini, makin kita punya kemampuan untuk mendalami ilmu dengan baik dibandingkan dengan kita cuma sekedar tematik dan ikuti dari tema per tema saja. Wallahu a'lam. Jika istri sedang haid, sedangkan kita sebagai laki-laki ingin melampiaskan dengan yang lain, misalnya tangan istri, apakah tetap baca doa tersebut? Doa apa tadi? Oh, doa hubungan intim tadi. Ya, wallahu alam. Tadi apa di sini doa ini? Kalau dari maksud, ini maksud secara umum seperti itu. Ya, baik dengan hubungan intim maupun dengan tadi onani lewat tangan istri. Wallahu alam. Belakangan ini saya sedang mempunyai masalah dengan kawan saya. Hal tersebut membuat mengganggu diri saya sendiri karena tidak fokus dalam beribadah. Bagaimana solusinya agar dapat kembali fokus beribadah? Kalau punya masalah dengan orang lain, selesaikan lebih dahulu. Minta maaf kalau kita yang salah. Kalau teman yang salah, kita yang ngalah. Yang ngalah maka masalah tersebut akan selesai. Ustadz, kapan mulai puasa Yaumul Bid? Pada bulan Rajab saat ini, apakah Jumat atau Sabtu? Malam ini tanggal 13 Rajab. Malam ini 13 Rajab. Berarti Yaumul Bid besok hari Jumat, Sabtu, Ahad. 13, 14, 15 seperti itu. Di kalender saya tanggal 13 besok. Saya seorang ibu rumah tangga di mana rutinitas saya di setiap pagi dalam melakukan pekerjaan berkesinambungan sampai hampir tanpa jeda. Apakah boleh saya berzikir sambil melakukan pekerjaan seperti menjemur cucian, sambil masak? Boleh, boleh saja. Aisyah kemarin katakan apa? Rasulullah SAW itu yazkurullah fi kulli ahyanihi. Rasulullah SAW berzikir kepada Allah di setiap keadaannya. Berarti aktivitas seperti ini juga Rasulullah SAW itu berzikir. Aktivitas apapun berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Umumnya seperti itu dari hadis tadi. Hukum sholat tahiyatul masjid pada waktu menjelang maghrib, azan maghrib. Kalau untuk sebelum azan maghrib boleh, meskipun itu waktu terlarang untuk sholat. Dikarenakan sholat tahiyatul masjid adalah sholat yang zatul asbab, yang punya sebab. Dan kaidahnya sholat yang punya sebab, sholat sunnah yang punya sebab masih dibolehkan meskipun di waktu terlarang untuk sholat. Ingat ya kaidahnya. Sholat sunnah yang punya sebab masih dibolehkan di waktu terlarang untuk sholat. Contoh tahiyatul masjid. Contoh lagi sholat gerhana. Ya, ada gerhana terjadi setelah asar. Padahal setelah asar itu waktu terlarang untuk sholat. Sholat istikharah punya sebab nggak? Hah? Saya mau dapat jodoh maghrib nanti. Habis asar sholatnya. Boleh atau tidak? Sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah katakan itu punya sebab. Masuk dalam sholat zatul asbab. Boleh sholat istikharah di waktu terlarang untuk sholat. Wallahu a'lam. Ada beberapa pertanyaan. Mana yang lebih mulia bagi seorang istri? Memuliakan orang tua sendiri ataukah memuliakan mertua, ibu dari suami? Yang pertama, cari ridho suami. Cari ridho suami dengan berbuat baik juga kepada mertuanya. Kemudian dia juga tetap berbuat baik kepada orang tuanya. Selama ini tidak bertentangan, maka semuanya bisa dijalankan bareng-bareng. Yang masalahnya kalau bertentangan, maka dia dahulukan suami dulu. Kemudian dia dahulukan mana yang diridhoi suami dari dua hal ini. Apakah dengan mertuanya ataukah dengan orang tuanya sendiri. Hukum malak ngalap berkah pada bekas minum dan bekas makanan Pak Kiai. Fitnah. Amalannya tidak ada tuntunannya. Yang kedua, mengantar pada kesyirikan nantinya dan mengagungkan orang soleh secara berlebihan. Saya tidak bisa hukum ini sampai derajat syirik kecuali kalau dia itu nyatakan bahwasanya berkah itu datangnya dari manusia, bukan datangnya dari Allah. Maka ini jelas syirik. Namun kalau dia katakan ini jadi sebab ini, bekas minum kiai ini jadi sebab seperti itu, maka ini jelas mengada-ngada, tidak ada tuntunannya, bid'ah di sini. Ya. Kalau tidak ini perantara menuju syirik. Karena nantinya akan mengagungkan orang soleh secara berlebihan. Ini ketika Pak Kiainya masih hidup, Pak Ustadznya masih hidup. Coba bayangkan kalau matinya gimana nanti. Berlebihan enggak? Wah, ini saya hidup kayak begitu, apalagi ketika meninggal dunia nanti. Maka tidak boleh. Silakan nanti kaji juga. Bagi yang ingin dalami seperti ini, kitab Tauhid. Nanti lihat di pembahasan ngalap berkah, tabarruk tadi seperti saya sebut. Ngalap berkah di kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab.
ketika safar menggunakan kendaraan umum bus yang tidak memiliki fasilitas kamar mandi, sedangkan perjalanan ditempuh sekitar 1 jam, sehingga dapat menghabiskan 2 waktu sholat maghrib dan isya. Pertanyaannya, lebih utama jamak saja atau qashar saja atau jamak qashar? Kalau ini dalam perjalanan, dia dalam keadaan safar, maka maghrib dia undur ke waktu isya. Kalau ini masih safar, berarti nanti maghribnya 3 rakaat, isyanya nanti qashar 2 rakaat. Maghribnya 3 rakaat, isyanya qashar 2 rakaat. Dia lakukan jamak takhir. Ingat kaidah dalam jamak takhir, boleh kerjakan sholat yang pertama, baru sholat yang kedua, atau boleh sebaliknya. Dalam mazhab Syafi'i tidak disyaratkan mana yang lebih dulu kalau jamak takhir. Kalau jamak takdim baru 2 syarat penting yang diperhatikan. Tertib berurutan, dan yang kedua tawali, tidak boleh ada jeda waktu yang lama di antara 2 sholat. Ya, artinya setelah maghrib, kalau misalnya jamak takdim, kerjakan di waktu maghrib, maka kerjakan maghrib dulu. Setelah itu berdiri, nggak boleh diselingi zikir. Berdiri kemudian langsung isya, langsung sholat isya. Namun kalau jamak takhir, dia mau kerjakan maghrib baru kemudian isya boleh, atau dia isya dulu karena sekarang ini waktu isyanya, baru kemudian maghrib boleh. Tidak disyaratkan tidak perlu ada jeda di situ, tidak disyaratkan demikian. Apakah bisa menambahkan doa lain setelah doa hubungan itu tadi? Itu saja sudah cukup. Nggak mungkin tambah-tambah lagi yang lain. Apa hukumnya memakan makanan kajian buka puasa saat tidak puasa? Bila MC mengatakan silakan, yang puasa dan tidak puasa bisa mengkonsumsinya. Ya kalau MC bilang boleh, ya silakan makan. Kalau masih nggak punya malu. Kalau punya malu ya sudah, gak usah makan aja. Kasihan yang buka puasa nantinya. Ya gitu. Namun kalau dibebaskannya sudah, makan-makan aja, tahan muka aja kalau gitu. Ini mudah-mudahan gak ketahuan ini ya. Apakah jika kita mengikuti suatu organisasi atau lembaga tapi tidak berperan aktif di dalamnya, termasuk perbuatan yang zalim? Yang jelas kalau diberi amanat, jalankan amanat tadi. Saya jadi sekretaris dalam organisasi ini, dikatakan sekretaris punya kewajiban ini dan ini. Saya sudah di awal katakan saya konsekuen jadi sekretaris ini, maka dia jalankan kewajibannya seperti itu. Al muslimuna ala syurutihim. Orang muslim itu dia jalani perjanjian yang telah dia ikat atau telah dia buat. Jadi kalau dia sudah janji bahwasanya saya akan memenuhi hal ini, dia penuhi hal itu. Saya ingin membuat usaha untuk meringankan beban orang tua. Saya berniat untuk memelihara ayam di kos. Tapi saya kesulitan untuk membicarakan niatan tersebut kepada bapak ibu kos karena kemungkinan tidak boleh. Ya jelas nggak boleh, ini zalim orang ini. Kalau mau bukan kayak begini usahanya. Antum ini masih dunia muda, biasanya dunianya itu dengan internet. Maka kalau bangun usaha dengan internet itu lebih maju insya Allah. Tanpa antum punya kandang ayam, bisa untuk jual ayam. Ya, tanpa punya kandang ayam bisa jual ayam. Misalnya ini ada yang punya ini ayam ini, Pak saya mau jual ayam Bapak ya. Nanti saya promosikan di sini, nanti saya ngantar, nanti orang pesan lewat saya lewat online saja. Bisa. Mbok pikirannya maju sedikit lah. Sudah zaman kayak begini kok, dunia internet kok masih saja pikirannya kayak pikiran zaman bahula dulu ya. Kan sudah zaman maju kayak gini kan. Pikirannya sekarang orang di Facebook itu nggak mau keluar kan sekarang. Sekarang toko saja itu kalah dengan toko online loh. Banyak toko-toko tuh yang tutup, bangkrut. Cuma karena tidak mau mengembangkan secara online. Ya sekarang antum tahu, antum punya kemampuan di situ, promosikan lewat situ saja. Atau ada teman mau beli ayam misalnya, mau makan-makan bareng gitu, sudah pesan ke saya saja, nanti saya ngantar langsung. Ya, kadang iseng-iseng bikin status gitu di Facebook, wah ini dengan ayam saya, terus di bawah saya mau pesan ayam, silakan hubungi nomor ini. Kan bisa kayak gitu. Sudah canggih kayak gini kok masih pikirannya kuno kayak gitu ya kan? Ya Allah. Pada masa subur berhubungan intim dilakukan di luar, apakah harus mandi wajib? Kemarin sudah disebutkan. Mandi wajib apa tadi? Karena hubungan intim ada 2 sebab berarti. Yang pertama, selama bertemu 2 kemaluan, maka diperintahkan mandi wajib, mandi junub. Yang kedua, keluar mani. Ya, yang kedua keluar mani. Kalau yang pertama tadi hubungan intim, keluar mani atau tidak, mandi wajib.
Bagaimana sikap kita terhadap pemerintah yang menyarankan untuk KB 2 anak, padahal seperti itu termasuk zalim? Kan nggak wajib juga dari pemerintah ini seperti ini. Mau 2 ya boleh, mau lebih juga ya tidak masalah untuk itu. Wallahu a'lam. Ayah saya pernah berwasiat jika meninggal nanti agar mendonorkan kedua matanya ke rumah sakit. Ke rumah sakit mata di Jogja. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukumnya mendonorkan mata ketika meninggal dunia? Yang jelas organ tubuh itu bukan milik kita. Ya, organ tubuh itu bukan milik kita. Saya mau donorkan ini kepada yang lainnya, ya. Ini bukan hak kita. Wallahualam, saya belum bisa jawab ini. Ada beberapa fatwa yang masih saya kumpulkan dulu tentang masalah donor tadi. Intinya ada kaidah seperti itu yang para ulama itu sebutkan. Ustadz, bagaimana cara mengajak orang tua untuk sholat 5 waktu? Saya pernah memberikan air doa untuk orang tua saya, tetapi malah saya yang mual muntah. Apakah tindakan ini dibenarkan? Memberikan air doa nggak perlu. Antum beli berulang kali juga. Kalau itu airnya bukan air mujarab, yang nggak bisa-bisa. Intinya didakwahi terus, nggak bosan-bosannya nasihatin orang tua dan orang-orang yang ada di rumah. Pulang, yang penting sikap dulu. Sikap itu lebih penting daripada kita ngomong langsung. Sikap itu lebih penting. Di rumah tunjukkan saja. Saya biasanya sholat di masjid. Keluar, Pak, Bu, saya pergi dulu ke masjid. Ya. Nanti kalau bapak belum biasa kan, wah ini anak saya kok rajin sekali. Ya, semenjak dia itu kuliah di Jogja, kok kayak gini jadinya. Dulu jarang ke masjid, kok sekarang malah ke masjid. Belum ngomong dulu sama orang tua. Besok lagi seperti itu, Pak, Bu, saya pergi dulu ke masjid, Assalamualaikum, keluar lagi gitu, masuk rumah lagi, Assalamualaikum lagi, ulang terus seperti itu. Insya Allah dia akan hatinya itu luluh lihat anaknya yang rajin seperti itu. Ya, dicoba lagi berulang kali seperti itu terus. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah pada orang tua. Misal meminjamkan uang atau kredit di bank dan ada lebihan biaya, tapi itu tercatat sebagai biaya administrasi. Misal biaya cetak surat-surat, koneksi internet dan sebagainya. Apakah itu riba? Yang jelas kalau pinjam di bank, ya konsekuensinya kena riba. Ya, yang tadi tambahan-tambahan saja, namun ada tambahan yang lainnya yang diberikan oleh pihak bank. Konsekuensi dari meminjam seperti itu. Apakah asuransi sepenuhnya riba? Bukan riba lagi asuransi. Asuransi dalamnya riba, dalamnya menzalimi orang, dalamnya maisir perjudian, dalamnya merampas harta orang lain dengan cara yang batil. Kerusakannya lebih banyak daripada riba. Ya, kerusakannya lebih banyak daripada riba. Judi ada dalamnya. Maisir atau judi ada. Zolimi orang juga ada. Untung-untungan juga ada di situ. Jadi asuransi menumpuk semua macam-macam di situ. Maka hati-hati, yang kerja di asuransi punya banyak masalah dalam masalah ini. Semisal dapat jaminan kesehatan dari tempat bekerja, apakah itu riba? Kalau antum disuruh untuk memanfaatkan itu, kalau itu memang dipotong dari gaji dan tahu preminya itu berapa yang disetor, maka manfaatkan cuma sebatas premi saja. Klaim yang diambil cuma sebatas premi saja. Kalau misalnya premi saya hitung selama 1 tahun ini habis misalnya 500.000, ya sudah 500.000 itu saja yang boleh. Lebihnya tidak boleh. Kalau tidak yakin, baiknya tidak dimanfaatkan. Apa hukum menyentuh mushaf Al-Quran ketika belum berwudu? Boleh atau tidak kemarin kita bahas? Enggak boleh. Ya, sampai apa? Berwudu. Nabi SAW mengatakan, la yamussul Quran illa thahir. Tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali orang yang suci. Suci di sini mencakup suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Menyentuhnya enggak boleh. Membacanya rinci. Kalau wanita haid dan nifas masih boleh membaca karena tidak ada dalil yang melarang. Menyentuhnya pakai kaidah tadi, tidak boleh menyentuh kecuali pakai sarung tangan atau membaca lewat mushaf terjemahan. Kalau junub, apa kemarin junub? Boleh nggak membaca Al-Quran? Boleh nggak kesimpulan kemarin? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Sepakat ulama mazhab, 4 ini tidak boleh. Ya, 4 ini tidak boleh. Adapun hadis yang kemarin kita sebut, Rasulullah SAW itu biasa berzikir setiap keadaannya, itu cuma selain membaca Al-Quran. Kapan akikah dilakukan? Mengingat pada hari ke-7 anak masih sakit di rumah sakit, dan bagaimana kata cara akikah tersebut? Akikah di sini nggak mesti nunggu anak keluar dari rumah sakit. Kalau orang tua misalnya tidak kerepotan dalam hal itu, dia membeli kambing, kemudian menyembelih kambing tadi, kemudian kambing ini dibersihkan kulit-kulitnya, lalu dagingnya ini dibagikan kepada tangga, atau dia buat dalam bentuk matang, ini lebih afdol, maka dia bagi dalam bentuk matang tadi. Ya, dia bagi dalam bentuk matang tadi. Adapun tadi di sini tanyakan
Tata caranya gimana? Menyembeli 1 ekor kambing atau 2 untuk anak laki-laki, 1 ekor untuk anak perempuan. Apakah menerima beasiswa dari bank konvensional termasuk makan harta riba? Baiknya tidak diterima. Bagaimana bila sumber dana beasiswa tersebut dari yayasan atas nama bank tersebut? Baiknya juga tidak diterima kalau itu sumbernya dari bank, agar selamat dari barang syubhat. Bagaimana hukumnya laki-laki dan perempuan yang berzina sebelum menikah, lalu mereka menikah, apakah sah pernikahannya? Syarat menikahi wanita hasil zina 2. Yang pertama tobat. Yang kedua membuktikan istibra. Apa istibra? Membuktikan rahim itu kosong. Membuktikan rahim kosong itu bisa dengan 2 cara. Yang pertama, nunggu sampai 1 kali haid. Berarti kalau 1 kali haid gagal hamil. Atau menunggu sampai kalau ada isi berarti hamil, berarti nunggu sampai melahirkan. 2 ini. Tobat, yang kedua menunggu sampai istibra. Bagaimana hukum uang pendaftaran lomba? Yang saya tahu hukumnya haram, sama seperti judi. Nah, ada sebuah organisasi di kampus yang mengadakan lomba menggunakan uang pendaftaran, dan lomba itu sudah terlaksana. Pertanyaannya, bagaimana bertobat dari dosa itu? Apakah kita harus mengembalikan uang pendaftaran para peserta yang dikembalikan itu? Apakah boleh yang kalah saja atau termasuk juga yang menang? Kalau kembalikannya sudah sulit lagi di sini. Ya. Kewajibannya di sini karena ini baru ketahui, mudah-mudahan baru ketahui hukum masalah ini. Mudah-mudahan Allah itu maafkan, banyak tobat dan berikutnya tidak diulangi lagi. Bagaimana hukum? Tadi wine sudah. Pertanyaan terakhir ya. Apakah kita wajib menerapkan Islam di seluruh aspek kehidupan kita? Iya. Namun melihat yang diterapkan itu yang bagaimana hukumnya. Kalau yang wajib-wajib ya diterapkan. Kalau yang sunnah ya berarti hukumnya sunnah untuk diterapkan. Apakah kita bisa menerapkan ayat udkhulu fis silmi kafah tanpa adanya khilafah? Bisa. Khilafah itu bukan kita kejar-kejar. Nanti setelah kita itu berislam dengan sempurna, maka khilafah itu berdiri. Bukan kita kejar-kejar itu dulu. Sekarang pondasi kita kuatkan dulu, akidah diperbaiki. Kalimat la ilaha illallah diperbaiki. Bangunan di atas pondasi berarti rukun-rukun Islam diperbaiki, ibadah kita itu diperbaiki. Masing-masing individu memperbaiki diri, maka nanti ujung-ujungnya akan diberikan pemimpin atau khalifah yang baik. Itu tujuannya seperti itu. Apa hukum menengok atau ngintip rumah seseorang untuk tahu ada orang atau tidak? Saya pernah dengar katanya haram. Ya, ada hadis yang mengatakan jika ada yang mengintip seperti itu, tusuk matanya. Artinya ini bukan kata praktek langsung, kata ancaman. Jangan ngintip-ngintip seperti itu karena ini terkait dengan masalah aurat. Ya, ini terkait dengan masalah aurat. Nanti lihat di pembahasan surat An-Nur ayat 20 ke atas itu nanti ada adab-adab bertamu. Adab-adab bertamu di sini juga nanti kaitannya disebutkan. Kita mengucapkan salam itu bagaimana, bertamu ke rumah orang itu seperti apa, ya, bolehkah masuk ataukah tidak, diizinkan ataukah tidak, ngintip ataukah tidak. Nah, ini ada aturannya. Ujung-ujungnya semuanya terkait masalah melihat aurat. Karena kalau orang itu ngintip pas istri dari orang yang punya rumah ini tidak pakai jilbab, ketahuan di situ. Makanya kalau ngetok pintu saat kita itu ingin bertamu, jangan langsung di depan pintu tadi. Ya, artinya pas dibuka langsung kelihatan di dalam, jangan. Kita ketok agar pinggir gitu, atau kita tidak sampai nanti melihat di bagian dalam. Kalau memang tidak dijawab, mungkin memang lagi istirahat atau bukan masa untuk menerima tamu. Kalau sudah sadar seperti itu, tidak boleh diganggu. Waktu orang tidak boleh diganggu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah menjelaskan tentang masalah hadis. Ini ketika menjelaskan di Riyadhus Shalihin, beliau menjelaskan hadis tentang masalah kita itu datang ke suatu acara, kita tidak diundang, namun kita ngikut teman. Bolehkah kita yang tidak diundang ini ikut masuk? Syekh katakan kalau kamu itu disuruh pergi oleh tuan rumah, maka bukan hakmu untuk masuk di situ. Berarti semuanya kembali tuan rumah itu bagaimana, izinkan atau tidak untuk menerima tamu. Kalau dia memang masanya istirahat tidak mau menerima tamu, kita harus sadar diri. Oh, memang orang dalam rumah ini nggak mau terima tamu jam ini jam waktu tidur siang atau sudah sangat-sangat malam. Kita sadar diri saja. Oh, ini memang belum saatnya saya itu masuk. Maka tidak boleh ngintip di dalam. Kalau sudah diketok, tok, assalamualaikum, kok nggak dijawab, sampai 3 kali tidak jawab sudah pergi. Ya.
Mungkin kita tidak buat janji atau masalah-masalah apa, kita tidak tahu. Kita berikan uzur, boleh jadi tidak ada di rumah atau memang bukan saatnya menerima tamu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami jawab pada malam hari ini, mungkin manfaat. Dan insyaallah kita akan lanjut lagi untuk pertemuan pekan depan insyaallah. Demikian, mudah-mudahan penuh berkah bagi semua, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.